Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaruh Timur Tengah terhadap penyebaran Islam di Asia Tenggara. Baiklah, kami akan tunjukkan video yang telah kami buat yang akan dijelaskan oleh Nurul Anisa dan Rani Silvi. Sejarah awal perkembangan Islam di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari hubungan kawasan ini dengan dunia luar, seperti Arab, Persia, India, dan Cina. Islam masuk ke Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa paksaan, sehingga Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat di Asia Tenggara. Setidaknya ada 5 karakteristik Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, Islam masuk dengan jalan damai yang menjadi dominan secara kultural di samping terjadi proses islamisasi secara struktural. Yang kedua, letak geografis Asia Tenggara yang strategis mendorong banyak orang asing mengunjunginya, sehingga Asia Tenggara merupakan kawasan yang bersifat terbuka. Yang ketiga, karena kondisi geografis atau geopolitis, Islam di Asia Tenggara bersifat variatif dan dinamis. Yang keempat, umat Islam di Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dan yang kelima, fenomena Islam pesisir yang merupakan Islam agama kota yang tidak kaku, terbuka, tidak terkonsentrasi pada orangnya, bersedia menerima perubahan, dan sebagainya. Lain halnya dengan karakteristik Islam daratan ataupun pedalaman yang cenderung statis, formalistik, struktural, dan kaku. Dibanding dengan saudara-saudara seiman kita di Timur Tengah, umat Islam di Asia Tenggara hidup lebih aman dan tentram. Konflik agama, aksi kekerasan, ataupun peperangan sangatlah minim. Pengaruh Timur Tengah terhadap penyebaran Islam di Asia Tenggara yaitu untuk membuat penyebaran Islam semakin pesat. Seperti yang sudah kita ketahui, Islam di Asia Tenggara dapat kita lihat pada beberapa negara seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ekspansi Islam di banyak wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang oleh sumber-sumber Islam di Timur Tengah disebut sebagai mengemban spirit fight atau futuh, yakni pembebasan yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer. Asia Tenggara adalah melting pot, tempat pertemuan berbagai kebudayaan. Jalur sutra yang melewati kawasan ini membuat arus perniagaan berkembang pesat. Catatan menunjukkan, masyarakat Asia Tenggara telah menjalin hubungan dengan Saudi Arabia jauh sebelum kedatangan Islam. Selain itu, Timur Tengah juga berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Yang mana di Indonesia sendiri, pendidikan Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan di antaranya, Indonesia menerapkan pendidikan agama Islam menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan di universitas negeri. Di Malaysia, pendidikan Islam banyak mengalami perbaikan sejak tahun 1956. Di antaranya pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah dan juga dengan dibentuknya bagian pendidikan agama yang mengurusi semua bidang pendidikan agama di sekolah-sekolah. Di Thailand, khususnya di beberapa daerah seperti Pattani, Setul, Yala, dan Narathiwat, pendidikan Islam dengan pondok dan madrasah menjadi tulang punggung identitas Islam dan perlawanan Islam terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, kondisi berbeda pendidikan Islam di Singapura. Tujuan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional belum jelas. Tidak ada perguruan tinggi Islam, tidak ada kurikulum yang standar, tidak ada administrasi pendidikan Islam sentral, kurangnya dana dan status ekonomi guru agama. Adapun kesimpulan tentang besarnya pengaruh Kesultanan Timur Tengah terhadap penyebaran Islam di Asia Tenggara. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam jalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh dan gerakan-gerakan sosial. Kesultanan juga menjadi patron bagi perkembangan intelektualitas dan kebudayaan Islam. Malik As-Saleh dikenal sebagai penyebaran Islam, selain dikenal sebagai pendiri dan raja pertama kali Kesultanan
Kesultanan Samudra Pasai, Malik As-Saleh juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi. Karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki Sultan Malik As-Saleh, Islam bisa berkembang luas di wilayah Nusantara hingga ke negeri-negeri lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Malik As-Saleh, Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di tanah air. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh, Pasai juga menjalin persahabatan dengan penguasa negara lain seperti Campa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Menurut Marco Polo, Sultan Malik As-Saleh sangat menghormati Kubilai Khan, penguasa Mongol di Tiongkok. Sekian dari video singkat kami yang telah kami buat. Kami dari kelompok 2 memohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.